Bacaan kitab suci hari ini adalah Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Ini adalah salah satu janji favorit saya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Selamat pagi, ini sangat baik untuk melihat kalian semua. Dan ini adalah hal yang sangat baik untuk menghabiskan hari Sabat bersama Tuhan dan bersama-sama. Cuacanya bagus di luar. Kita memuji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang bekerja ketika kita melihat, dan ketika kita tidak melihat. Tuhan yang dapat dipercaya, Tuhan yang lebih besar dari yang dapat dimengerti atau dipahami siapapun. Dan bahkan di saat-saat ketika kita tidak melihat Tuhan bekerja, Dia bekerja dengan baik. Dan selain berkat yang terus Dia curahkan kepada kita siang dan malam, Dia sedang mengerjakan keselamatan, hidup yang kekal. Bisakah kalian mengatakan amin untuk hal itu? Puji Tuhan. Kita telah membahas bersama ke kitab Daniel melalui perspektif yang berbeda, perspektif spiritual. Lebih dari apa yang terjadi di sana. Apa konteksnya? Dan kita sudah melewati 2 Sabat, di mana kita sudah membahas tentang Daniel pasal 1. Dan itu banyak tentang konteksnya. Banyak tentang perjalanan sehari-hari dengan Tuhan. Ini bukan tentang menunggu sampai krisis akhir zaman. Dan kemudian Anda akan bersiap-siap. Anda tidak dapat berharap bahwa ketika krisis terakhir datang, Anda akan tiba-tiba bersiap. Persiapannya adalah, seseorang di sekolah Sabat berkata sangat bagus. Anda tidak dilahirkan dengan otot Schwarzenegger, Anda harus melatihnya. Persiapannya dimulai hari ini, dalam hal-hal kecil sehari-hari. Menjadi setia, taat, mengasihi Tuhan, saling mengasihi, berdoa, belajar firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan ketika Anda menghadapi tantangan kecil setiap hari. Dan saat Anda melakukannya setiap hari, itu akan mempersiapkan Anda untuk hal-hal yang lebih besar. Dan kita mengatakan bahwa Daniel dan 3 pemuda, di antara ribuan orang, dari mereka yang diambil sebagai budak, dideportasi dari Yerusalem ke Babel. Daniel tetap setia kepada Allah. Dan banyak hal yang terjadi padanya. Maksud saya, jika Anda bisa membayangkan sejenak, perang datang. Dan perang sampai ke rumah Anda dan keluarga Anda terbunuh. Dan selama ini Anda berlutut, berdoa, dan Tuhan tidak menjawab doa. Dan Anda dibawa pergi sebagai budak. Saya sedang melakukan doa telekonferensi dengan salah satu teman baik saya, Karen dari California. Dia adalah koordinator doa untuk konferensi California Tenggara. Dan ceritanya panjang. Saya tidak akan menceritakan keseluruhan cerita, tetapi cucunya, yang menyerahkan hidupnya kepada setan, menyuruhnya berhenti berdoa untuk saya. Dan setan membenci kita, ketika kita melayani Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak akan pernah berhenti. Dengan berhenti berdoa, Anda akan mendapat masalah. Roh akan menghentikanmu. Anda tahu Terminator. Dan saya akan terus berdoa untukmu. Dan dia terus berdoa. Dan anehnya, api mulai menyala, dan api semakin mendekat, dan mendekat, dan mendekat, dan mendekat. Dan dia mengirimi kami gambar, dan dia mengirimi kami email. Dan ada sekelompok besar orang yang berdoa untuknya. Dan saat kami terus berdoa untuknya, api membakar segalanya, termasuk rumah tetangga. Semuanya, hingga halaman depan rumahnya dan angin berhenti di sana. Dan itu adalah rumahnya dan rumah-rumah di belakang. Tidak ada apa-apa selain bencana di depan. Api itu berhenti di sana. Sangat menyenangkan memiliki pengalaman seperti ini, bukan? Yah, Anda stres, Anda melihat api, Anda berdoa. Tapi bagaimana jika api itu tidak berhenti? Bagaimana jika Anda berdoa, dan putra atau putri Anda tidak luput? Bagaimana jika Anda berdoa, dan penyakit kanker Anda tidak hilang? Bagaimana jika Anda berdoa, tetapi Anda masih kehilangan pekerjaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan?
Apakah Anda masih percaya bahwa seperti Ayub, dia kehilangan segalanya? Dan ketika istrinya berkata, kutuklah Tuhan, menyerahlah, tidak ada Tuhan. Dia berkata, oh, kita mendapat begitu banyak hal baik. Saya tidak akan fokus pada hal-hal ini. Ketika hal-hal ini hilang, saya masih akan fokus pada Tuhan dan mengasihinya. Tidak mengasihi berkat-Nya. Dan saya akan fokus ke surga dan akan selalu setia dan memuji Tuhan. Sungguh suatu iman, untuk memuji Tuhan di dalam krisis, bukan hanya di dalam berkat. Ketika Anda tidak mendapatkan jawaban, karena doa bukan untuk mendapatkan jawaban. Doa adalah untuk mendapatkan Tuhan. Jadi Daniel, entah bagaimana dia mengalami banyak krisis. Banyak tragedi, dia diambil budak, mungkin keluarganya terbunuh. Dia dikebiri. Dia berjalan 3 bulan, hampir 2 bulan setengah sampai 3 bulan, sejarah mengatakannya. Ke Babel melalui panas yang mengerikan. Mereka sampai di sana, nama mereka dirubah, makanan dirubah. Budaya berubah, penyembahan dirubah, segalanya baru, sebagai budak. Dan dia berdoa, dan dia tidak mendapat jawaban. Tetapi dia tetap setia. Dan Tuhan menghormati mereka yang menghormati dia. Dan Daniel di Babel di sana, bukanlah siapa-siapa. Saya ingat ketika kami pindah ke Amerika, seorang pemuda yang hampir tidak tahu bahasa Inggris. Dan 5 kata yang saya tahu adalah hai, selamat tinggal, halo. Saya mengatakannya dengan cara yang aneh, sehingga orang mengatakan, ha? Dan mereka akan berbicara lebih keras, seperti jika mereka berbicara lebih keras, saya akan mengerti bahasa Inggris mereka. Tidak masuk akal, tetapi bagaimanapun, dan saya berkata, saya tidak tahu. Oh, dan mereka akan mengulanginya lagi, bahkan lebih keras. Apa? Beri saya istirahat, tinggalkan saya sendiri. Itu membuat saya frustrasi. Jadi mereka baru di Babel. Saya ingat bagaimana perasaan saya ketika saya datang ke sini. Dan itu tidak terlalu buruk bagi saya. Tidak seperti Daniel di Babel, Anda tahu? Jadi dia ada di sana. Dan dia memutuskan untuk mempercayai Tuhannya dan mereka mengubah makanannya. Dan kita mengatakan itu bukan tentang makanan sehat, meskipun makanan sehat itu penting. Tidak ada hormon, tidak ada hal genetik yang diubah, tidak ada bahan kimia, tidak ada racun, tidak ada lemak. Makanan itu penting, namun, Anda harus hidup sehat. Namun, itu adalah sesuatu yang berbeda. Saya menyebutkan terakhir kali, bahwa terjemahannya, ketika dikatakan tentang makanan, bahwa mereka ditawari daging dan anggurnya. Anggurnya terkenal, Anda membacanya dalam sejarah, Anda membacanya dalam arkeologi. Itu adalah kekuatan dari anggur Babel yang terkenal. Dan bahan-bahan yang mereka masukkan ke dalamnya. Akan seperti obat-obatan, yang akan membawa pikiranmu seperti dihipnotis. Anda akan melakukan apapun yang mereka katakan. Seperti ajaran salah yang akhirnya akan mengalihkan pikiran Anda. Alkitab menggunakan anggur Babel sebagai simbol untuk ajaran sesat, gantinya ajaran Alkitab. Jadi anggur Babel dan dagingnya bukanlah daging yang biasa. Sejarah, ada papan tulisan kuno berbentuk baji atau cuneiform yang ditemukan oleh arkeologi. Daging yang mereka makan, bukanlah daging biasa. Itu adalah daging yang dikorbankan untuk Marduk, dewa matahari. Matahari, panas. Dan ketika mereka makan, itu dianggap sebagai persatuan dengan Marduk. Saya tidak tahu apakah Anda tahu itu, tapi bagaimanapun, arkeologi mengatakan itu dengan jelas. Jadi mereka menolak untuk memakan makanan itu, dan untuk bersekutu dengan dewa matahari. Bukan SON tapi SUN. Saya harap Anda mengerti apa yang saya bicarakan. Mereka menyembah matahari, dan mereka menyembah bulan, dan mereka menyembah hampir semua hal di dunia. Mereka membuat keputusan, Daniel dan ketiga pemuda itu. Kami tidak akan berkompromi. Anda berkompromi hari ini. Anda berkompromi besok. Segera, Anda tidak akan tahu apa yang salah dan apa yang baik. Dan mereka berkata, kita harus setia dalam hal-hal kecil, untuk menjadi setia dalam hal-hal besar. Saya ingat ayah saya memberitahu saya, jika Anda tidak benar dalam hal-hal kecil, Anda akan merusak hal-hal besar. Dan saya mengatakan, mengapa engkau tidak membawa kaca yang kita butuhkan dari kantor? Dia berkata, tidak, engkau harus membelinya. Saya tidak akan mengambilnya dari tempat kerja. Tetapi mereka membuangnya. Saya tidak peduli, engkau harus membelinya, saya tidak akan mengambilnya. Tetapi tidak ada yang peduli. Dia berkata, Tuhan peduli. Jangan pernah kompromi. Ayah saya akan memberitahu saya.
Saya akan pergi ke kebun tetangga, mengambil ceri dari pohon ceri. Dan saat dia menangkapku, dia memberitahu nenekku, cucumu mencuri buah ceri. Dan saya berkata, ya, Alkitab berkata dalam perjanjian lama, Anda bisa masuk ke properti tetanggamu dan makan. Hanya jangan dibawa pulang. Saya punya alasan untuk apapun, Anda tahu, semacam itu. Jadi ayah saya akan berkata, jangan berkompromi dalam hal-hal kecil. Jadilah setia dalam hal-hal kecil. Jadi, masuk ke semacam tinjauan dari Daniel pasal 1, saya ingin pindah ke Daniel pasal 2. Daniel pasal 2, tidak akan terlalu baru bagi Anda karena Anda telah mendengarnya jutaan kali. Dalam setiap pertemuan penginjilan yang Anda telah hadiri, setiap seri pembelajaran Daniel. Jadi akan ada hal baru, dan hal yang lama, tapi saya akan mencoba untuk bergerak lebih cepat supaya Anda tidak bosan. Jadi berapa dari Anda yang pernah bermimpi? Baik, saya bermimpi tadi malam. Saya akan memberimu rumah saya dan mobil saya, jika kalian dapat memberitahu saya mimpi saya. Saya bersungguh-sungguh, saya tulus, siapa yang dapat memberitahu saya apa mimpi saya? Itu bukan pizza, itu bukan es krim, tidak ada seorang pun. Anda baru saja kehilangan rumah saya dan mobil saya. Terima kasih. Saya senang kalian tidak tahu. Biarkan saya memberitahumu berita buruk. Saya juga tidak ingat. Itu menyenangkan ketika saya bangun, tetapi kemudian saya, setelah 1 jam. Saya mencoba mengingat dan saya tidak dapat mengingatnya. Saya lupa. Jadi ini adalah tentang sebuah mimpi yang menetapkan sejarah dunia. Dari Daniel atau Nebukadnezar hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan semua nubuatan dari Daniel pasal 2, 7, 8, dan 9 dan 11 dan 12, 4 nubuatan besar. Pasal 2, 7, 8 dan 9, dan 11 dan 12. Keempat nubuat itu berfungsi berdasarkan prinsip ulangi dan perbesar atau perluas. Mereka mengulangi hal yang sama, mimpi ini, mereka hanya memberikan lebih banyak dan lebih banyak detail. Jadi Daniel pasal 2 berbicara tentang mimpi. Dan kemudian saya akan membahas dan berbicara sedikit tentang Babel. Dan kita tahu dari ceritanya, Babel didirikan oleh Nimrod. Anda tahu siapa Nimrod itu? Kejadian pasal 10 disebut pemburu yang perkasa. Dia bukan pemburu, itu dalam bahasa Inggris. Dia tidak pergi berburu rusa. Dia tidak pergi memancing. Kejadian pasal 10 menyebut, Nimrod yang murtad dari Tuhan, cucu Kain. Menyebut Nimrod sebagai pemburu yang perkasa, tetapi dalam bahasa Ibrani mengatakan pemburu orang yang perkasa. Dan sejarah mengatakan dari cuneiform atau tulisan kuno berbentuk paku, bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah yang menculik orang dan menjualnya sebagai budak. Dia sedang berburu orang. Jadi Nimrod mendirikan Babel dan dia membangun menara Babel. Apakah Anda ingat? Di lokasi yang sama, Babel dibangun sebagai salah satu dari 7 keajaiban. Dengan taman gantung sebagai salah satu dari 7 keajaiban. Tempat yang sama, nama yang sama, makna yang sama. Jadi Nimrod adalah orang yang mendirikan Babel. Dan kemudian Babel mencapai keunggulan 2 kali. Pertama kali, pada tahun 1800 sebelum Masehi, pada masa kepemimpinan Hammurabi. Jika Anda pernah mendengar tentang Hammurabi, jika Anda tidak pernah, itu baik, Anda bisa tidur malam ini. Yah, itu tidak masalah. Dia, Hammurabi adalah salah satu orang terkenal dalam sejarah karena datang dengan banyak hukum. Seperti Musa, 10 perintah dan perintah lainnya. 10 perintah yang diberikan oleh Tuhan, dan kemudian yang lain yang Tuhan berikan kepada Musa untuk hal-hal tertentu. Setelah Hammurabi, Babel memudar, dan seperti semacam kumpulan kota yang tidak memiliki daya. Tapi kemudian, kedua kalinya Babel mendapat kejayaan di tahun 626. Selama pemerintahan Nabopolassar yang adalah ayah dari Nebukadnezar. Sekarang, saat kita lanjutkan, Nabopolassar meninggal dan Nebukadnezar datang dari Mesir. Dan saat dia datang dari Mesir, dia pergi ke Yehuda dan dia mengambil Yerusalem. Dan membawa Daniel dan semua tahanan itu, semua budak itu ke Babel. Dan saat dia melakukan itu, dia mendapat pesan bahwa Nabopolassar, ayahnya meninggal. Dan dia mendengar bahwa orang lain ingin mengambil alih kerajaan.
Jadi dia meninggalkan pasukannya untuk mengambil budak dan dia mengambil sekelompok pasukan. Dan pergi melalui gurun Asyur, dan saat dia pergi ke gurun itu dalam waktu 2 minggu. Dia sampai ke Babel dan dia menyelamatkan tahta kerajaan. Yah, Nebukadnezar menjadi raja dan namanya diterjemahkan Nebu dari kata Nabu, dewa kebijaksanaan, yang adalah anak dari Marduk, dewa matahari. Dan Nezar artinya akan melindungiku. Jadi artinya dilindungi oleh dewa kebijaksanaan. Itu adalah arti nama Nebukadnezar. Yah, kota itu tertutup, dan ada kutipan lengkap dalam sejarah dalam buku Herodotus 1 halaman 179. Dan kita bisa membacanya dengan cepat atau kita bisa mengabaikannya. 500 hektar, dindingnya ganda. Sungai Efrat mengalir ke tengah kota. Sebuah jembatan batu yang besar dan raksasa melewati sungai Efrat itu. Taman gantung yang akan menjadi salah satu dari 7 keajaiban yang dibangun Nebukadnezar. Untuk istrinya, Amitis, yang adalah putri Raja Median. Tembok ganda itu panjangnya 10 mil, mengelilingi kota. Kota itu memiliki 8 gerbang, kecil, tetapi salah satu dari 8 gerbang itu adalah gerbang ganda raksasa. Dan itu adalah gerbang Ishtar. Ishtar adalah dewi, istri dari Marduk. Dan gerbang itu bernama Ishtar, gerbang terbesar. Dan saya bisa melanjutkan lagi dan lagi. Waduk, kanal, lorong bawah tanah dan sebagainya. Mari kita beralih ke kutipan berikutnya. Tebal tembok itu lebarnya 32 kaki. Berapa lebar tembok itu? 32 kaki. Di atas tembok itu ada rumah-rumah. Dan rumah-rumah itu saling berhadapan. Dan di antara rumah-rumah yang berhadapan, Anda bisa menempatkan 4 kereta kuda yang melaju bersamaan di lebar dinding itu. Dinding itu begitu tebal. Dapatkah Anda bayangkan jenis tembok itu? Ketinggian tembok itu, dikatakan di sini, 50 hasta, tingginya itu sekitar 75 kaki. Bukankah itu tinggi? Tingginya 75 kaki. Lebarnya 32 kaki. Batu, pohon cedar, batu, pohon cedar, batu. Anda tidak bisa menghancurkan dinding itu. Dan ada 2 dinding, bukan hanya 1. Gerbangnya terbuat dari perunggu, kayu, perunggu. Jadi Anda tidak bisa membakarnya. Itu benar-benar tidak bisa ditembus. Mereka merasa aman. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi mari kita lanjutkan. Nebukadnezar membawa mereka ke Babel dan dia, suatu malam bermimpi. Dan Daniel pasal 2 ayat 1. Bahwa semua kutipan itu berasal dari sejarah, menggambarkan tembok, gerbang. Semuanya yang baru saja saya katakan padamu dalam beberapa detik. Saya hampir mengatakan 1 detik, tetapi itu lebih dari 1 detik. Baik. Jadi pada tahun kedua Nebukadnezar memerintah, biarkan saya berhenti di sini. Mari beralih ke slide berikutnya. Di tahun kedua, dan karena kata ini, kedua, banyak sejarawan mengatakan bahwa kitab Daniel adalah palsu. Tetapi jika Anda membaca dengan hati-hati dalam arkeologi di Israel, mereka akan menghitung tahun, ketika Anda naik tahta ke kerajaan. Dan tahun ketika Anda mati, atau berakhir menjadi raja sebagai setahun penuh. Bahkan jika Anda menjadi raja pada hari terakhir bulan Desember, itu akan dihitung sebagai 1 tahun. Dan jika Anda akan mati pada tanggal 1 Januari Anda memerintah 2 tahun, tetapi Anda sebenarnya memerintah 2 hari. Namun di Babel, mereka tidak akan menghitung tahun ketika Anda naik tahta ke kerajaan. Dan tidak menghitung tahun, ketika Anda akan kehilangan kerajaan atau mati. Dan jika Anda menghitungnya, itu adalah 3 tahun. Dan arkeologi mengkonfirmasinya dari cuneiform atau tulisan kuno berbentuk paku yang ditemukan dalam penemuan arkeologi. Jadi kemudian sejarah juga mengatakan itu benar. Itu adalah tahun kedua, jika Anda menghitung cara mereka menghitung tahun. Jadi sekarang biarkan saya melanjutkan. Di tahun kedua pemerintahannya, sejarah mengatakan bahwa, saya minta maaf, saya sudah memberitahumu.
Alkitab mengatakan bahwa dia, Nebukadnezar, bermimpi. Yah, saya pikir ketika saya masih muda, mimpi itu untuk orang tua, bukan untuk saya. Ketika ibu saya akan memberitahu saya bahwa saya bermimpi, menurutmu apa artinya? Saya tidak peduli. Orang-orang bermimpi dan orang-orang memberitahu saya memimpikannya seekor kucing hitam. Menyeberang di depan keledai saya, di depan cevi saya. Apa maksudnya? Saya berkata, itu berarti bahwa jika Anda mengebut, Anda menabrak kucing itu. Itu tidak berarti apa-apa. Itulah yang saya katakan kepada ibu saya. Saya memimpikannya awan putih. Apa maksudnya? Itu artinya kamu makan terlalu banyak tadi malam. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi saya punya beberapa mimpi dalam hidupku yang berarti sesuatu. Misalnya, jika Anda membaca buku saya, suatu malam saya bermimpi bahwa saya mengalami kecelakaan mobil. Dan saya menabrak seorang anak dan dia berlumuran darah. Dan keesokan harinya, jam 5 sore, saya menabrak seorang anak. Saya mengalami kecelakaan. Malam itu, malam sebelumnya, jam 3 pagi saya bangun menangis dan istri saya bertanya mengapa. Dan saya menceritakan mimpinya. Keesokan harinya, jam 5 sore, itu terjadi. Jadi, Anda tahu, setelah itu, saya tidak membuat lelucon tentang mimpi lagi. Tidak semua mimpi itu penting. Bagaimanapun, mari kita lanjutkan. Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Nah, mimpi, pada waktu itu sangat penting. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Daniel dan teman-temannya dipaksa pergi ke UB. Anda tahu apa UB itu bukan? University of Babylon. Mereka harus pergi bukan ke Inggris, tetapi UB. Dan mereka lulus setelah 3 tahun dengan nilai cum laude. Mereka mendapat IPK 4.0. Mereka ditemukan berapa kali lebih bijaksana dari semua siswa lainnya? 10 kali. Berapa hari dia meminta untuk diadakan percobaan? 10 hari. Berapa kali? 10 kali. Jadi mereka ditemukan 10 kali, mereka mendapat 100% dalam tes mereka sementara yang lain hanya mendapat 10%. Oke, mari kita katakan seperti itu. Mereka ditemukan 10 kali lebih bijaksana daripada yang lainnya. Yah, mereka baru saja lulus. Jadi mereka disebut bagaimana? Orang bijaksana. Jadi Nebukadnezar punya mimpi, tapi ada masalah. Dia tidak bisa mengingat mimpinya. Sekarang sejarah mengatakan, mimpi dalam budaya orang Kasdim adalah ilmu pengetahuan, ada buku tentang mimpi, buku tentang simbol. Buku tentang apa yang terjadi jika Anda melupakan mimpi. Dan apa artinya, seperti makna, simbol untuk apapun yang Anda mungkin bayangkan. Jika Anda mengatakan kuda, ada maknanya, jika Anda memimpikannya seekor kuda. Jika Anda mengatakan kuning, ada maknanya untuk warna kuning. Apapun yang Anda impikan, ada buku-buku yang akan memberikan tafsirannya. Seluruh ilmu pengetahuan. Dan ngomong-ngomong, beberapa dari cuneiform atau buku ditemukan. Mimpi itu berdampak besar pada Raja Nebukadnezar. Mengapa? Karena dia lupa. Dan dia berkata, "Hei, berita buruk. Saya mendapat mimpi dan saya melupakannya. Sekarang saya akan kehilangan kerajaan." Jadi dia memanggil semua orang bijaksana yang besar. Dia tidak memanggil mereka semua. Dia memanggil nama-nama besar. Anda tahu, dia memanggil Mark Finlay, dan orang-orang besar lainnya. Tapi Daniel tidak dipanggil. Mengapa? Dia baru saja lulus. Dia baru saja mendapat gelar, tetapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Jadi Daniel dan ketiga teman laki-lakinya tidak dipanggil. Dan saat mereka dipanggil, Daniel pasal 2, ayat 3. Katanya kepada orang bijak. Dan ngomong-ngomong, orang bijak, dalam terjemahannya, izinkan saya memberi Anda terjemahannya. Tunggu sebentar. Orang bijaksana dalam terjemahannya berasal dari bahasa Ibrani. Dengarkan baik-baik. Penyihir, tukang sihir, ahli nujum, itu berarti mereka yang berbicara dengan orang mati. Ahli nujum, pawang ular, tukang sihir, ilmuwan. Jadi ada banyak bidang yang berbeda, banyak pekerjaan yang berbeda. Mereka punya pekerjaan yang bagus, kawan. Jika raja memberitahumu mimpi itu, Anda dapat memberitahu dia apapun yang akan menyenangkan raja. Dan Anda akan memiliki kehidupan yang baik, mendapatkan bayaran untuk itu. Itu adalah pekerjaan yang bagus. Bagaimanapun. Jadi raja berkata, "Saya bermimpi dan ini mengganggu saya karena saya tidak ingat mimpi itu." Buku-buku tentang mimpi yang ditemukan, katalog yang ditemukan dari arkeologi, mengatakan bahwa jika Anda tidak mengingat mimpi itu berarti akhir. Itu akan berakibat fatal. Jadi Nebukadnezar berkata, "Saya dalam masalah besar, teman-teman. Saya ingin kalian memecahkan masalahnya." Tidak terkejut,
Kemudian mereka berkata, "Ya Raja, kekallah hidupmu." Daniel 2 ayat 4. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Kami akan membuka buku dan selesai. Tapi masalahnya adalah dia berkata, Anda tahu, teman-teman. Saya tidak tahu apakah Anda jujur, atau Anda menipu, karena jika Anda mampu, Anda pergi ke seorang wanita yang memberitahu Anda masa depan. Dan dia berkata, berikan kartu kreditmu dulu. Dan dia berkata, tidak. Jika Anda tahu masa depan, Anda seharusnya mengetahui nomor kartu kredit saya. Jika Anda tidak tahu nomor kartu kredit saya, bagaimana Anda tahu masa depan? Anda memahami saya? Jadi dia berkata, Anda penipu karena Anda tidak tahu mimpinya, tapi Anda berpura-pura, Anda tahu interpretasinya. Jadi dia berkata, kamu mengulur waktu. Ayat 5, Daniel 2 ayat 5. Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu. Dan kemudian saya tahu bahwa kalian dapat memberi saya interpretasi. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Dia tidak mengatakan, teman-teman, jika kalian tidak bisa memberitahu mimpiku, kalian dipecat. Itu akan menyenangkan. Dia tidak mengatakan itu. Kamu tahu apa yang dia katakan? Mari kita pergi ke bagian berikutnya dari ayat tersebut. Ayat 5. Jika kalian tidak memberitahu saya mimpi itu, Anda akan dibunuh, dipenggal-penggal, rumah-rumahmu akan dibakar. Akhir dari kehidupanmu yang baik, hari yang buruk bagi orang-orang bijaksana, hari yang buruk untuk dilalui. Mereka tidak dapat membuat-buat mimpi, karena bagaimana jika dia berpura-pura dia lupa mimpi? Atau bagaimana jika dia mengingat mimpi itu? Jadi mereka dalam kesulitan. Jadi saat kita beralih ke poin yang kita tahu. Daniel pasal 2 ayat 6, dia berkata, jika kamu dapat memberitahukan mimpinya, maka aku akan memberimu hadiah. Jika kalian tidak memberitahu mimpi itu, saya akan membunuh kalian. Dan mereka berkata di ayat 10 dan 11, ayat 10 dan 11. Anda tahu, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat melakukan itu. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Tidak ada raja yang pernah menanyakan hal seperti itu. Seperti berkata, hei, itu hanya Tuhan, dibutuhkan kekuatan supranatural untuk melakukan itu. Tak seorang pun bisa tahu apa yang Anda mimpikan. Jika Anda tidak ingat apa yang Anda mimpikan, bagaimana saya tahu apa yang kamu mimpikan? Kami tidak memiliki mesin untuk membaca otak. Jadi, ceritakan mimpi itu kepada kami. Oke, saat kita melanjutkan. Dia berkata, ayat 12, ayat 12. Dia berkata, teman-teman, saya minta maaf, saya minta maaf. Harapan saya begitu tidak realistis. Jangan khawatir tentang hal itu. Apakah dia berkata demikian? Tidak ada belas kasihan. Dia berkata, bunuh mereka semua. Tapi dia tidak mengatakan, bunuh 6, 7, 10 orang yang datang. Berapa banyak? Berapa banyak? Apakah itu termasuk Daniel, Hananya, Misael dan Azaria? Semua orang bijak, termasuk di dalamnya lulusan baru dengan GPA 4.0 dari UBI. Anda ingat, bunuh mereka semua. Dan kapten tentara mulai membunuh mereka. Dan dia masuk ke rumah atau apartemen Daniel atau apapun. Jika Anda Daniel, apa yang akan Anda lakukan? Saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda adalah Daniel. Dan mereka masuk ke rumahmu dan Anda akan dibunuh. Apa yang akan kamu lakukan? Sungguh suatu keberanian untuk pergi ke kapten tentara dan berkata, bawa saya ke raja. Saya akan berdoa dan Tuhan akan memberi saya mimpi itu. Dan saya akan memberi raja, mimpi dan interpretasinya. Apakah Anda yakin bahwa Tuhan akan memberimu mimpi setelah Anda berdoa? Apakah Anda yakin? Anda hanya membuat pernyataan itu. Bawa saya ke raja. Apakah Anda yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa itu? Sungguh suatu iman. Anda tidak bisa pergi dalam sekejap, dalam krisis kepada Tuhan. Dan mengharapkan jawaban, jika Anda tidak pergi kepada Tuhan sebelumnya. Anda memahami saya? Anda tidak dapat, ketika dalam krisis, mengharapkan jawaban. Oh Tuhan, Dia murah hati. Dan Dia akan memberi kita jawaban. Tetapi Anda harus pergi kepada Tuhan setiap hari, sepanjang hidup Anda, untuk pergi kepada Tuhan dalam krisis. Daniel mengenal Tuhannya. Daniel memiliki kebiasaan untuk berdoa setiap hari. Daniel memiliki kebiasaan untuk berjalan bersama Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dan ketika dia mengatakan itu, dia berhubungan dengan Tuhan. Daniel mengikuti kitab Ulangan, Imamat, maafkan saya, yang mengatakan, api akan menyala tanpa henti di altar. Dan itu adalah simbol doa. Seperti perjanjian baru mengatakan berdoa tanpa henti. Daniel berhubungan dengan Tuhan, 24 jam, 7 hari.
Seperti Yesus. Yesus berkata, "Aku tidak mengucapkan kata-kataku sendiri, tetapi Bapa yang memberiku kata-kata. Aku tidak melakukan perbuatanku sendiri, tetapi Bapa yang memberitahuku apa yang harus dilakukan." Daniel adalah tipe orang Kristen seperti itu. Dia tidak hanya berbicara dari pikirannya. Kamu tahu bagaimana jika saya mengatakan itu? Dia sedang berhubungan dengan Tuhan, dia berdoa di pikirannya dan Tuhan menginspirasi dia. Dan kemudian dia berbicara. Bayangkan jenis iman seperti itu, bahwa Anda berdoa dan mempelajari firman setiap hari. Dan Anda bisa berjalan dengan Tuhan, dan Anda cukup mengenal Tuhan. Sehingga ketika Anda mengalami krisis, Anda memiliki kedamaian, yang dimiliki Daniel ketika dia ditawan. Dan Anda memiliki keyakinan pada Tuhanmu karena Anda mengenalnya. Anda mempercayai Tuhanmu. Ini bukan hanya teori, "Oh, kami percaya Tuhan." Ketika krisis datang, itu semua omong kosong. Bukan hanya kata-kata, tetapi iman yang nyata. Daniel mengenal Tuhannya. Jadi Daniel berkata, "Bawa aku ke raja dan Tuhan akan memberitahuku. Dan aku akan memberitahu raja, apa mimpinya dan interpretasinya." Arioh, orang yang buruk tabiatnya. Dia pergi kepada raja dan berkata, "Saya menemukan seseorang." Dia tidak menemukan siapapun. Daniel datang kepadanya, Daniel yang berbicara kepadanya. Tetapi dia ingin mengambil sedikit kemuliaan. Ngomong-ngomong, ada sebuah penelitian oleh George Barna yang mengatakan bahwa dari orang-orang yang melayani Tuhan, kebanyakan pendeta, dan mereka yang memiliki tanggung jawab gereja. 97% dari mereka, setelah mereka berdoa dalam kebutuhan atau krisis atau situasi. Dan Tuhan menjawab, 97% dari mereka mengambil pujian untuk diri atau beberapa pujian. Seperti, "Oh Tuhan, tolong, tolong. Ini, tidak ada jalan keluar," dan Tuhan menjawab. Dan kemudian Anda berkata, "Tuhan melakukannya. Tetapi Anda tahu, saya melakukan ini dan itu." Daniel pergi menghadap raja. Dia tidak mengambil kredit. Ketika raja berkata, "Apakah kamu mampu?" Daniel berkata, Tidak, aku bukan siapa-siapa. Ada Tuhan di surga." Tidak mengambil kredit. Jadi mari kita lanjutkan. Daniel 2 ayat 28. Dia dibawa ke raja dan dia berkata, "Tidak seorang pun, tidak ada yang tahu jawabannya." Saya melompati beberapa ayat untuk mempersingkatnya. Saya bisa memberi Anda ringkasan tentang apa yang terjadi. Dia kembali ke ketiga temannya. Mereka mungkin berbagi kamar tidur bersama di asrama universitas. Dan dia pergi ke tiga temannya dan dia berkata, "Kawan, kita harus berdoa." Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka berdoa. Tidak dikatakan dia, dikatakan mereka berdoa. Dan sangat bagus. Daniel tidak mengatakan, "Jangan eksekusi saya atau kami." Dia mengatakan dalam Alkitab, "Jangan mengeksekusi orang bijak." Dia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Jangan mengeksekusi orang bijak. Bawa saya ke raja. Dan kemudian dia berbicara kepada tiga temannya. Mereka berdoa. Dan kemudian Alkitab tidak mengatakan berapa lama, mungkin dia meminta beberapa hari. Dan kemudian Daniel bermimpi. Dan Daniel pergi ke raja dan Daniel tidak mengatakan, "Inilah yang saya impikan." Apakah Anda ingat? Apakah itu terdengar familiar? Daniel sangat yakin bahwa itulah mimpinya. Jadi saat kita melanjutkan, dia berkata, "Tidak ada yang tahu, tapi ada Tuhan di surga." Segala kemuliaan bagi Tuhan dalam kerendahan hati, dia tahu bahwa dia bukan apa-apa. Dan dia mengakui secara terbuka bahwa Tuhan adalah segalanya. Teman-teman, jika Anda pernah berpikir bahwa Anda adalah seseorang, Anda gagal. Saya ingat saya berada di pesawat, terbang ke Asosiasi Pelayanan. Untuk berbicara mewakili Divisi Amerika Utara dalam mengajarkan seminar doa. Dan saya sedang melihat di komputer. Dan saya tahu bahwa mereka memanggil saya untuk berbicara lagi, dan saya merasa senang dengan hal itu. Dan saya berkata, "Semua pujian adalah untuk Tuhan." Tapi Anda tahu, mereka terus memanggil saya. Seperti orang Farisi, Anda tahu, semua pujian adalah untuk Tuhan, tetapi mereka terus memanggil saya. Dan saya tersenyum, dan saya membuka komputer saya di pesawat untuk mengulangi seminar saya. Dan komputer saya memiliki layar biru yang lucu. Saya berkata, "Oh, apa yang harus saya lakukan?" Saya tidak mengingat apa-apa, pikiranku jadi kosong. Saya kehilangan PowerPoint-nya. Saya kehilangan bahan seminar, semua dokumennya. Apa yang akan saya lakukan? Tuhan kasihanilah aku. Dan saya membuka komputer lagi, tidak ada. Dan saya mematikannya. Itulah yang Anda lakukan, sebelum Anda memakai Mac. Itulah yang terjadi dengan PC. Jadi saya mematikannya, menyalakannya. Layar biru, rusak.
mematikannya, cabut baterai, pasang baterai, menyalakannya, layar biru. Saya panik. Dan saya pergi ke kamar mandi pesawat, dan saya berlutut di lantai yang kotor itu. Menghadap ke pintu, bukan ke toilet. Dan saya putus asa, dan saya berkata, Tuhan, maafkan kebodohan saya. Saya tahu dalam pikiran saya bahwa saya bukan apa-apa, dan Engkau adalah segalanya. Tetapi saya bodoh untuk sesaat dan Engkau tahu itu. Saya membutuhkan komputer ini. Maukah Engkau membantu saya? Saya kembali, membuka komputernya, dan semuanya muncul dan PowerPoint-nya ada di sana. Dan saya berkata, ini dia. Jika Anda terus bersikeras untuk mematikannya dan menyalakannya, itu akan muncul. Dan komputernya kembali menjadi layar biru. Dan saya berkata, ada apa dengan saya, bukannya mengatakan terima kasih, Tuhan. Saya berpikir, karena saya mematikannya dan menyalakannya kali ini, itu akan muncul. Jadi saya kembali ke kamar mandi. Saya berkata, maukah Engkau memaafkan saya untuk kedua kalinya? Dan saya tidak akan mengatakan itu lagi. Dan saya kembali dan Tuhan berbelas kasih pada orang-orang bodoh, Anda tahu. Komputer menyala lagi. Dan saya pergi ke NAD, saya memberikan seminar doa. Saya tiba di rumah. Dan begitu sampai di rumah, komputernya tidak bisa dibuka lagi. Saya ke Best Buy, saya memiliki garansi. Mereka memberi saya komputer yang baru. Saya kehilangan segalanya yang ada di komputer. Jadi jangan mengambil pujian untuk apa yang menjadi milik Tuhan. Anda memahami saya? Tuhan berhak atas segala yang baik dalam hidup kita. Benar. Kemuliaan harus semua untuk Tuhan. Tidak ada, nol untuk kita. Ketika Anda mengambil sedikit, Anda berada dalam masalah. Saya belajar pelajaran itu. Saya bahkan tidak membiarkan pikiran saya ke sana. Segera setelah saya mengambil kredit, saya jatuh. Jadi saya bahkan tidak mau ke sana. Saya berkata, tidak, bukan saya. Anda harus belajar, semoga kita belajar sebelum kita mendapat masalah. Anda tahu, jadi kembali lagi. Saya tergoda untuk memecah pasal kedua menjadi dua bagian. Daripada selesai terlambat hari ini, saya akan menghabiskan setengah dari khotbah saya. Jadi menurut saya lebih baik, jika kita bahas sedikit lagi dan berhenti di sini. Dan melanjutkan di waktu berikutnya, daripada kalian di sini sampai Anda benar-benar tidak senang dengan saya lagi. Dan kemudian Anda memberi perintah, berikan hukuman mati untuk orang bijak. Jadi Daniel memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan Daniel mulai memberitahu mimpinya. Dan dia berkata, Anda bermimpi tentang patung yang terbuat dari logam. Dan dia sangat yakin. Dia tidak berkata, saya pikir. Dia sangat yakin. Ayat 31, ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku. Dan kemudian dia berkata, kepala patung itu adalah emas. Dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ayat 32, dan Nebukadnezar, saya membayangkan. Ya, saya ingat sekarang. Itu saja, itulah yang saya impikan. Terus lanjutkan. Kita tahu lambang-lambangnya, tetapi saat kita masuk ke pasal 2. Semoga saya tidak hanya memberi Anda hal-hal yang Anda ketahui dengan baik, tetapi hal-hal baru. Yang akan membantu Anda memahami arti dari pasal itu lebih baik dari sebelumnya. Semoga dengan kasih karunia Tuhan. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Bahwa dalam bahasa Ibrani sebenarnya mengatakan, dan ngomong-ngomong bukan bahasa Ibrani di sini. Saya salah, bagian dari pasal ini di mana dia berbicara dengan Nebukadnezar adalah dalam bahasa Aram. Alkitab ada dalam 3 bahasa, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Dialek Koin adalah dialek orang-orang jalanan. Dan sebagian dari kitab Daniel berbahasa Aram, beberapa ayat. Ini adalah bahasa Aram. Jadi terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia, dalam bahasa Aram berarti bukan dengan campur tangan manusia. Atau bisa diterjemahkan dengan sebuah batu yang datang dengan kekuatan gaib. Anda memahami, tidak ada hubungannya dengan manusia, dalam terjemahannya. Oke, jadi, batu itu datang dari suatu tempat di luar, dan menghantam patung itu pada kakinya. Dan segala sesuatu, bukan hanya kakinya, tetapi emas, perak, perunggu, besi. Tanah liat, dan semuanya hancur berkeping-keping dan mereka hancur. Dan ayat 35 dan, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Mari kita pergi ke hal keren berikutnya, lihatlah. Lihatlah, lihatlah. Bukankah itu bagus? Lihatlah. Bukankah itu bagus? Jadi itu datang dari luar, digerakkan oleh kekuatan gaib, bukan oleh kekuatan politik atau tangan manusia.
Dan kemudian dia mengatakan di bagian terakhir dari ayat 35. Dan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Mari kita lihat potongan film ini. Lihat, lihat, lihat saja. Oh, ayolah, oke, terima kasih. Mari lanjutkan. Saya membayangkan Daniel melihat ke raja, dan raja seperti pergi ke dokter gigi, mulut besar terbuka. Wow, ya. Itulah yang saya impikan. Maukah Anda memberitahu saya interpretasinya sekarang? Dan Daniel berkata, Raja, inilah yang Tuhan katakan padamu. Dan sangat aneh, Tuhan tidak memberitahunya tentang Mesir, tentang kerajaan-kerajaan yang ada sebelum dia. Tuhan memulai dengan dia di sana, di mana dia berada, dan kemudian memberikan interpretasi. Untuk rentang sejarah hingga ujung bumi, hingga kedatangan kedua kali. Bukankah itu bagus? Mungkin kita harus berhenti di sini dan melanjutkannya di waktu berikutnya, dan membahas ke detail Babel. Dan saya akan memberitahu Anda hal-hal tentang emas, tentang perak dan langkah demi langkah. Tetapi sebelum kita sampai di sana, saya ingin menyebutkan ini. Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Firman-Nya dapat dipercaya. Tidak masalah apa yang Anda alami. Anda dapat mempercayai Tuhan, bahkan ketika Anda tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena Tuhan mengetahui sejarah. Dan dalam rentang waktu tak terhingga, tidak ada rentang waktu. Tidak ada awal. Tidak ada akhir. Dalam ketakterhinggaan Allah, kekal, hidup yang kekal. Waktu kita di sini hanya setetes. Jika Anda membayangkan kekekalan, saya pernah memberi Anda sebuah contoh. Saya memiliki, jika Anda ingat, saya memiliki tali yang dari sana ke sana. Dan untuk setiap 10 inci, ada sebuah biji. Dan saya berkata, antara biji ini dan biji ini, adalah 10.000 tahun. Dan tali ini bergerak tak terhingga ke kiri, dan tak terhingga, tidak pernah berakhir ke kanan. Dan itu adalah waktu Tuhan. Dan di antara dua biji ini, dan dua biji ini, dan dua biji ini, ada 10.000, 10.000, 10.000, dan seterusnya. Dan dalam 10.000 tahun ini, ada 1.000, dan di dalam 1.000, ada 100. Dan di sanalah Anda. Dan Anda membandingkannya dan Anda berkata, Bung, ini sangat buruk. Pikirkan tentang hidup yang kekal. Jangan pusatkan perhatianmu pada diri sendiri. Jangan pusatkan mata Anda pada masalah. Arahkan pandanganmu pada Yesus. Arahkan pandanganmu pada janji. Arahkan perhatianmu pada kekekalan, karena inilah mengapa kita ada di sini. Kita di sini bukan hanya untuk hidup ini. Saya ingat ketika saya memiliki, kita akan berhenti di sini. Lebih baik untuk menyelesaikan lebih awal, dan ingin lebih banyak, daripada selesai terlambat dan tertidur selama khotbah. Anda tidak bisa tidur di khotbah saya karena aksen saya. Tapi bagaimanapun, Anda mungkin terbiasa dengan aksen saya, dan masih tertidur di khotbah saya. Jadi saya ingat ketika saya mendapatkan mimpi tentang anak itu. Pada malam sebelumnya, saya mengunjungi saudara perempuan saya di Alba, dan malam itu, saya bermimpi jam 3 pagi. Dan saya berada di lokasi baru dari rumah mereka, yang mereka bangun di atas rumah. Dan saya membangunkan istri saya dan saya berkata, inilah yang saya impikan. Hari berikutnya kami pergi, kami sampai di rumah. Dan kemudian pada pukul 5 sore, saya pergi ke pompa bensin untuk mengisi mobil. Karena keesokan paginya kami akan mengadakan pertemuan pendeta. Saya seharusnya pergi ke konferensi. Pada jam 5 sore, ketika saya meninggalkan rumah saya. Saya sudah lupa tentang mimpi yang saya alami pada jam 3 pagi malam sebelumnya. Dan saat saya mengemudi, saya keluar dari batas kota. Ada belokan ke kiri, dan ada belokan ke kanan. Dan Anda tidak dapat melihat lalu lintas yang sedang berlangsung karena jalan berbelok. Dan semua mobil seperti jalan lambat atau macet. Jalannya sangat sempit, 2 arah, 2 jalur, 1 pergi, 1 datang. Dan ada rambu lalu lintas yang berarti dilarang mendahului. Dan semua mobil benar-benar berjalan lambat. Dan saya memiliki tongkat shift. Siapa yang tahu apa itu tongkat kopling? Itu adalah mengemudi mobil yang lucu. Itu seperti, ketika Anda mengaduk dalam makanan. Anda harus memindahkan kopling sepanjang waktu. Anda tahu? Jadi, saya punya tongkat kopling, dan Renault 10 lama. Jika Anda tahu Renault, itu adalah mobil tua Prancis. Itu dibuat pada tahun 1969, mobil Renault 10 lama. Oke. Dan di dalam mobil kecil itu seperti kotak korek api, di mana lututmu dekat dengan mulutmu. Seperti mobil Mr. Bean.
Dan mobil kecil itu, saya mengendarai di gigi 2. Anda tahu apa artinya itu? Itu seperti 20 km per jam, seperti 12 mil, lambat. Dan saya kesal. Dan ketika saya mencoba untuk mendahului, karena saya tidak memiliki kesabaran, saya melihat jauh ke depan. Ada sebuah gerobak kuda, penuh dengan kayu untuk api. Dan kuda malang itu hampir tidak dapat menarik kereta itu. Dan tidak ada yang mendahului mereka, karena mereka tidak tahu apakah ada mobil yang datang dari belakang tikungan. Jadi kami harus bersabar. Dan saya berkata pada diri sendiri, gunakan waktu, lakukan sesuatu, berdoa. Jangan menjadi marah. Oke. Saya tidak akan marah, saya akan bersabar. Dan saya menyetir di gigi 2. Dan tikungan itu mengarah ke kanan dan tikungan itu mengarah ke kiri. Dan akhirnya, Anda bisa melihat jalan untuk sekitar 2-3 mil. Dan rambu lalu lintas jangan mendahului, tidak ada lagi. Dan tidak ada garis kuning di tengah. Garis putus-putus. Jadi mobil mulai mendahului, satu persatu. Dan saya yang berikutnya. Dan saya berada di belakang kereta kuda. Anda tahu apa yang saya maksud? Dan saat saya melakukan itu, ketika saya mengganti gigi 3, ada truk datang dari arah lain. Dan saat truk itu datang, saya mendahului, truk itu datang dan kami benar-benar menjadi sejajar. Dan dari belakang truk, seorang anak melompat tepat di depan bumper saya. Dia tidak melompat dari sejauh 10 kaki atau 5 kaki. Dia melompat di bumper saya. Bahkan tidak punya waktu untuk melihat anak itu. Ketika saya menabraknya, dia naik ke atas, ke bawah, saya menabraknya lagi. Dan kemudian dia jatuh terbentur beton, aspal. Saya menginjak rem. Mobil saya berjalan sedikit dan berhenti. Polisi, ketika mereka mengukur rem, mereka mengatakan saya mengemudi sekitar 55 km per jam. Itu sekitar 30 mil, kurang lebih. Bagaimanapun, karena hantamannya begitu dekat, hasilnya cukup keras. Dan itu adalah gambaran dari mimpi saya. Darah, 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 tidak sadar. Di Rumania, jika Anda menunggu ambulans, lebih baik Anda memanggil mobil Pizza Hut. Anda akan memiliki kesempatan lebih baik untuk sampai ke rumah sakit. Mereka akan datang lebih cepat. Jadi seseorang menghentikan mobil, dan seseorang yang adalah seorang perawat meminta bantuan. Mengangkat anak itu, memasukkannya ke dalam mobilnya. Mereka mengantarnya ke rumah sakit. Saya meninggalkan mobil saya di sana untuk polisi. Dan saya naik di mobil yang berbeda, beberapa saat setelah polisi datang. Dan pergi ke rumah sakit untuk melihat apa yang terjadi. Anak itu sudah tidak ada di sana. Mereka memasukkannya ke dalam helikopter. Dan menerbangkannya ke kota besar terdekat, di sebuah rumah sakit besar. Ketika saya sampai di sana, dia menggunakan mesin bantuan pernafasan. Dan saat saya ada di sana, beep, beep, beep. Ya. Dan mereka memeriksanya. Tidak ada denyut nadi, tidak ada tekanan darah, tidak ada nafas, tidak ada apapun. Dan mereka telah menutupinya dengan selembar kain dan hanya itu. Dan para dokter sedang melihat ke X-ray. Ada suatu alat seperti jendela di dinding. Dan itu memiliki cahaya di belakangnya, dan semua gambar terlihat di sana. Dan mereka mengatakan pendarahan otak, patah tulang belakang di sini dan patah tulang belakang di sini. 2 tempat. Paru-paru di sisi kanan hancur. Sesampainya saya di sana, dia tidak bisa bernafas, karena ada darah di paru-parunya. Paru-paru rusak, patah lengan, pinggul patah, kaki patah di 2 tempat. Saya mendapatkan mimpi itu malam sebelumnya. Tapi pagi itu, ketika saya melakukan renungan, istri saya dan saya. Renungan saat itu adalah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan apapun tanpa mempersiapkan jalan keluarnya. Dan kutipan yang berada di bawah ayat Alkitab mengatakan bahwa semakin besar tantangannya, semakin besar keajaibannya. Dan ketika Anda mengikuti Tuhan, dan saya tidak mengatakan itu tentang saya. Dan ketika engkau mempercayai Tuhan, dan ketika engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, setan akan lebih menyerangmu. Jangan menjadi takut, hanya datanglah lebih dekat kepada Tuhan. Karena Dia yang bersamamu itu lebih besar dari yang melawanmu. Jika engkau melewati Laut Merah dan orang Mesir mengejarmu, Tuhan akan membelah laut. Jadi ketika saya di sana, dan saya melihat dia mati, renungan dari pagi itu muncul di benak saya bahwa Tuhan akan mempersiapkan jalannya. Dan saya berkata pada diriku sendiri, jalan apa?
Dan saya mulai berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, apakah kamu percaya padaku? Engkau percaya kepadaku hanya ketika hal-hal berjalan baik? Atau engkau percaya kepadaku selalu? Saya belajar dari ayah saya untuk bangun lebih pagi dan berdoa setiap hari. Dan ayah saya biasa mengatakan, hari di mana Anda memulai tanpa Tuhan, adalah hari di mana Anda kehilangan kekekalan. Anda seharusnya tidak pernah melangkah ke pintu itu sendirian. Anda harus selalu, Anda lebih baik kehilangan pekerjaanmu daripada kehilangan Tuhanmu. Anda lebih baik kehilangan sekolahmu daripada kehilangan Tuhanmu. Anda harus selalu mengorbankan tidur. Cintailah Tuhan, lebih dari tidur. Anda memahami saya, bangunlah lebih pagi untuk memiliki waktu untuk memulai dengan Tuhan. Adalah penting untuk memiliki hubungan dengan Tuhan sebelum krisis, bukan saat dalam krisis. Jadi saat saya di sana, saya berlutut di samping tempat tidur, dan saya berdoa. Dan dokter berkata kepada saya, pendeta, sudah terlambat. Dia meninggal. Saya berkata, baiklah, izinkan saya berdoa. Dia berkata, sudah terlambat. Dia sudah mati. Tapi itu belum terlambat bagi Tuhan. Tuhan menciptakannya. Tuhan bisa menciptakannya kembali. Tuhan dapat melakukan ini dan hanya itu saja. Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang itu ada. Dan dia berkata, Anda orang-orang yang religius, Anda tidak punya otak. Itu yang dia katakan padaku. Dan saya berkata, hei, saya punya Tuhan yang dapat melakukan. Saya tidak tahu apakah Anda membaca atau tidak, tapi Tuhan bisa melakukannya. Dia berkata kepada saya, tidak ada yang bisa melakukan itu. Saya berkata, hei, sekarang kamu dalam masalah karena kamu tidak menantangku, engkau menantang Tuhan. Saya berkata, saya memberitahu dia ketika Daud dan Goliat berperang. Dan Goliat berkata, hei, apa itu Tuhan? Anda tahu, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Dan Daud berkata, Anda datang kepada saya dengan pedang dan, Anda ingat? Tetapi saya datang kepadamu dalam nama Tuhan. Ketika Daud berkata dalam nama Tuhan, Goliat seharusnya tahu bahwa dia dalam masalah besar. Ketika dokter berkata kepada saya, tidak seorang pun, Tuhan juga manusia yang dapat melakukan itu. Itu sudah terlambat. Saya berkata, Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tuhan dapat melakukannya. Dia berkata, hei omong kosong, silakan pergi. Jadi saya pergi, istri saya dan saya berdoa sepanjang malam. Tidak tidur dalam sedetik pun. Dan di pagi hari, saya ingat sekitar jam 5 pagi, setelah sepanjang malam berdoa, ini adalah cara kami berdoa. Kami bersedia untuk menyerahkan hidup kami dengan senang hati, ambillah dan berikan kepadanya. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Namun, inilah yang kami minta kepadamu. Kami tidak memintamu untuk melakukan sesuatu untuk kami. Kami memintamu untuk melakukan sesuatu untuk namamu. Karena di kota kecil ini, 12.000 orang, semua orang mengenal semua orang. Mereka tahu apa yang Anda makan. Gosip adalah apa yang memberi makan orang-orang di kota kecil. Mereka senang membicarakan satu sama lain. Mereka senang ketika mereka berbicara tentang satu sama lain. Dan mereka akan mengatakan bahwa pendeta Advent itu membunuh anak malang yang cacat itu. Dan dia cacat, namanya, saya bahkan tidak ingat namanya, tetapi mereka memanggilnya Mene. Dia tidak bisa bicara dan dia tidak bisa berjalan. Dia berjalan aneh dan berjalan aneh, miring ke samping. Dan jadi semua orang berkata, anak malang. Pendeta Advent itu, Anda tahu. Dan kemudian dokter berkata, tidak ada yang bisa melakukan itu. Dan saya berkata, Tuhan, tunjukkan kepada mereka bahwa ada Tuhan di surga. Yang mengetahuinya, yang bisa melakukannya, dan yang menjawab doa. Dan yang dapat dipercaya, yang baik hati, dan yang berkuasa. Apapun yang terjadi pada kita tidaklah penting. Lakukanlah untuk namamu dan lakukan untuk pekerjaanmu, untuk gerejamu. Dan setelah kami selesai berdoa sekitar pukul 5.30, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur. Kami berbicara sedikit, dan kemudian saya masuk ke mobil dan saya pergi ke kota itu, saya pergi ke rumah sakit. Itu adalah bagian lucu dari cerita ini. Anak itu berada di tempat tidurnya, dalam posisi tidak berdiri, tetapi duduk. Dan berkata, saya lapar. Apa yang salah dengan kalian semua? Semua orang di sekitarku. Dan tidak ada yang memberi saya makanan. Saya lapar. Dan mereka memberitahu saya, dokter dari kamar mayat, orang yang melakukan otopsi. Ketika dia masuk, anak itu ada di meja, duduk sambil berkata, saya lapar. Dan pria itu, wow, dan berlari keluar. Memanggil dua pria lagi, ada yang salah, orang yang mati berbicara, kau tahu. Dan mereka datang, wow. Seperti demikian. Dan mereka membawanya kembali dan mereka melakukan ronsen. Ini X-ray dengan pendarahan otak, tidak ada pendarahan otak. Patah tulang belakang, tidak ada patah tulang belakang, paru-paru hancur, tidak ada yang hancur. Patah tulang pinggul, tidak ada patah pinggul, namun patah lengan dan patah kaki, hanya dua itu. Dan mereka mengatakan, mesin tidak benar. Dan orang lain, bagaimana mesin itu bisa bekerja untuk tangan? Bagaimana mereka menjelaskan bahwa dia dalam keadaan koma klinis? Yang benar saja. Dan mereka berkata, kami tidak mengerti. Saya berkata, saya sudah katakan kemarin,
ada Tuhan yang dapat dipercaya. Saya ingat kami melakukan penginjilan. Keseluruhan, hampir seluruh kota datang. 44 orang-orang dibaptis. Teman-teman, ada Tuhan di surga. Ini bukan teori. Itu adalah Tuhan yang bisa engkau percayai dalam apapun. Dan engkau dapat mempercayainya ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan engkau mendapatkan jawaban. Dan engkau dapat mempercayainya ketika sesuatu berjalan salah dan engkau tidak mendapatkan jawaban. Dia tahu mengapa. Kita tidak perlu mengerti untuk percaya. Kita perlu mengenalnya. Karena untuk percaya datang setelah mengetahui, saya tidak tahu apakah Anda memahami saya. Untuk percaya datang setelah mengetahui. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Anda tidak dapat mempercayai Tuhan yang tidak Anda kenal. Kita harus menghabiskan waktu bersama Tuhan. Saya tahu dalam hidup saya, ketika saya punya waktu untuk berdoa dan belajar. Saya bekerja sedikit, saya seperti malas. Dan Tuhan berjalan di depan saya dan segala sesuatunya diselesaikan dan diselesaikan. Saya bahkan tidak sampai di sana, dan mereka menelpon saya, inilah yang terjadi. Ketika saya terlalu sibuk untuk berdoa dan tugas saya hanya berdoa. Anda memahami saya, dan mempelajari tugas saya. Saya bekerja keras, bunuh diri saya dan semuanya berjalan salah. Ada Tuhan yang nyata di surga dan Dia layak mendapatkan waktu kita. Dan kita harus senang menghabiskan waktu bersamanya, untuk mengenalnya. Untuk mempercayainya, untuk bersiap. Karena jika kita tidak bisa melakukannya hari ini, bagaimana kita akan berhasil nanti? Ada Tuhan di surga yang dapat dipercaya. Miliki pengalaman bersama Dia hari ini. Mari berdoa. Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dan perkasa. Dan dalam kejujuran, kerendahan hati, kami sujud di hadapan-Mu. Dan kami memuji-Mu dan kami berhutang segalanya kepadamu. Tetapi Bapa, saat ini, saat kami membuka kitab Daniel, kami berdoa agar kami tidak hanya belajar sejarah, tetapi kami akan belajar tentang Engkau. Dan itu tidak hanya di tingkat pengetahuan, tetapi untuk menjadi pengalaman yang mengubah. Sehingga kami memutuskan, dan belajar, dan berlatih, berjalan setiap hari dengan-Mu. Seperti Daniel, kami menjalani kehidupan doa. Kami akan mengenal-Mu dan mempercayai-Mu selalu dalam apapun. Kami tahu Bapa bahwa Engkau menjawab doa, bahkan ketika kami tidak memahaminya. Berdasarkan kasih-Mu, berdasarkan kasih karunia-Mu. Bukan berdasarkan siapa kami. Kami mempercayai-Mu, kami mengasihi-Mu, kami memuji-Mu. Dalam nama Yesus yang berharga. Amin.